Waduh, pemirsa, ini dia film yang ditunggu-tunggu tahun ini, Squid Game 3. Tanpa basa-basi lagi, berikut alur filmnya. Film diawali dengan adegan kekalahan para pemberontak di film Squid Game 2. Mereka pun menyerah dan dihabisi oleh pasukan Pink, kecuali pemain nomor 246 yang ditembak hanya di bagian pinggang oleh pasukan Pink 11 agar tetap hidup. Pink 11 pun meminta kelompok Pink lain untuk diajak ke ruang operasi rahasia untuk mengeluarkan organ dalam, alias jeroan. Berbeda dengan yang lain, justru peti mati Gi-hun, alias pemain nomor 456, sengaja ditaruh di ruangan para pemain. Sementara itu, di kapal laut terjadi perdebatan atas hilangnya si pilot drone. Atas saran si kapten, pencarian pulau pun ditunda dan memutuskan untuk mencari pilot drone yang baru. Gi-hun pun mulai membuka matanya. Dia terbangun dari peti itu. Dia heran dan bertanya-tanya kemana para pemain lain yang ikut dengannya saat memberontak. Seketika, uang dalam celengan besar itu bertambah karena 35 pemain yang tereliminasi. Gi-hun pun emosi, merasa bersalah dan tak terima kenapa dia tetap dibiarkan hidup. Walah, si kapten kapal yang mulai khawatir menelpon si bos. Lalu ia mendapat perintah untuk menghabisi mereka semua jika terjadi hal-hal yang ditakuti. Penentuan suara pun dimulai. Semua pemain kembali memilih 2 tombol sakral itu, sedangkan Gi-hun tangannya diborgol dan dianggap abstain, alias tidak ikut memilih. Hasilnya 18 pemain memilih untuk berhenti dan 41 pemain memilih untuk melanjutkan permainan. Waduh. Di tempat lain, 1 pemain 246 akan dioperasi. Para pasukan Pink pun membuka topeng mereka. Namun, Pink 11 yang ternyata seorang perempuan menembaki pasukan Pink lain kecuali si dokter. Si dokter justru dipaksa untuk menyelamatkan nyawa pemain 246 oleh si Pink 11. Sesaat setelah pembagian makanan, si nenek ini masih percaya dengan Gi-hun. Anaknya si kacamata ini menceritakan bahwa si gondrong lah yang harusnya disalahkan karena tindakan pengecutnya yang menyebabkan kegagalan pemberontakan di aksi Squid Game 2. Gi-hun pun menengok ke arah si gondrong dengan tatapan emosi. Di tempat lain, si mantan detektif Wang didatangi oleh si rentenir. Dia pun menyampaikan kecurigaannya pada si kapten kapal atas hilangnya si pilot drone. Permainan akan segera dimulai. Saat menaiki tangga, para mayat pemberontak itu digantung dan dipertontonkan sebagai peringatan untuk para pemain lain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Sampailah mereka di sebuah ruangan. Mereka disuruh mengambil 1 bola secara bergantian dengan 2 warna yang berbeda. Permainan ini seperti petak umpet. Pemain yang mendapatkan warna biru tugasnya mencari pintu keluar dengan bekal kunci yang mereka miliki. Sedangkan yang mendapatkan berwarna merah adalah mereka yang tugasnya mencari pemain biru untuk mereka bunuh dengan berbekal sebilah belati yang sudah diberikan. Wadidaw. Di dermaga kapal, pilot drone baru akhirnya didatangkan. Mereka semua kembali untuk melanjutkan pencarian pulau, namun tidak dengan si Pacoy. Si rentenir itu tidak ikut dengan mereka dan memutuskan untuk menyelidiki si kapten kapal yang mencurigakan itu. Waduh. Sementara itu, beberapa peserta memilih untuk bertukar warna dengan peserta lain karena faktor kedekatan emosional. Sedangkan si gondrong mulai emosi dan terganggu karena selalu ditatap oleh Gi-hun yang justru balik menyalahkannya. Dan permainan pun dimulai. Kelompok biru memasuki ruangan labirin terlebih dahulu. Mereka memutuskan untuk berpencar agar mudah mencari pintu keluar. Selang beberapa menit kemudian, tim merah pun menyusul dan mulai mencari pemain biru dengan berbekal sebilah pisau. Begitupun dengan Gi-hun. Ia melangkah penuh dendam.